Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali saat pagi ini dengan Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saat ini saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Pergi ke Tempat Sunyi. Pergi ke tempat sunyi, kita akan belajar hal ini ya. Kita baca ayat yang pertama di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Amin. Suatu kebiasaan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan pribadinya adalah mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa. Di tengah padatnya Tuhan Yesus melayani, dia tidak kehilangan komunikasi dengan Bapanya. Bagi Yesus, pergi ke tempat sunyi untuk berdoa adalah skala prioritasnya. Bagaimana dengan kita? Mari pada pagi ini kita sama-sama belajar dari pribadi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Walau di tengah kesibukan kita tetap setia mengambil waktu untuk dapat berdoa. Di samping doa-doa bersama wadah, bersama gereja, kita mengambil saat teduh pribadi bersama Tuhan Yesus. Orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang memiliki disiplin rohani untuk selalu berdoa. Mengerti benar-benar arti berdoa dan kuasa doa tersebut. Mari pada pagi hari ini kita memahami ada 4 prinsip kebenaran tentang berdoa. Bagian 1, berdoa bukanlah sebuah kewajiban yang datang dari keterpaksaan, melainkan berdoa karena kita merupakan suatu kebutuhan kita kepada Tuhan, datang dari kebutuhan kita akan Tuhan. Karena berdoa adalah suatu tanda kebergantungan yang penuh kepada Allah. Biar pada pagi hari ini kita mau belajar ya, saat kita berdoa bukan dengan terpaksa, tapi karena suatu kebutuhan akan Tuhan. Benar-benar 100% hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Ingat juga ya bahwa doa adalah nafas hidup rohani kita. Kita baca untuk kita setiap waktu di dalam doa. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi tertera ada kalimat mengatakan berdoalah setiap waktu. Jadi kita terus mau untuk kita ada hubungan dengan Tuhan, bukan dengan terpaksa, tetapi karena memang hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasinya 2 arah ya Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jangan cuma berdoa, boleh kita berdoa minta terus apa kebutuhan kita, boleh, tidak salah, dan Tuhan Yesus katakan mintalah kepadaku. Tetapi kita mau juga di dalam kita berdoa, kita mau menyediakan hati kita, telinga kita untuk juga mendengar suara Roh Kudus, mendengar Tuhan Yesus berkata-kata lewat firman yang kita baca, sehingga di situ ada satu hubungan, relasi ya, dan itu terjalin dengan baik, harmonis. Jika ada hubungan timbal balik ya, jadi saat Tuhan ngomong kita juga mendengar, saat kita ngomong pasti Tuhan Yesus mendengar. Nah itu ya, kita mau belajar untuk bisa seperti Tuhan Yesus ya, fokus pada tujuan dan rencana Bapa dalam hidupnya. Belajar menjadi
anak Tuhan yang selalu terhubung dengan sorga. Itu yang kedua ya. Nah, yang kedua tadi itu adalah kekristenan merupakan suatu gaya hidup yang selalu terhubung dengan sorga ya. Melalui doa kita mau mengambil waktu kita, mengambil tempat yang enak untuk kita berdoa, mungkin di dalam kamar ya, mungkin di rumah kita ada ruang doa tersendiri. Kita mau untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita mau mengambil waktu yang terbaik buat Tuhan. Dari kesibukan kita sehari-hari ya, kita mau mencari waktu yang paling enak. Doanya itu yang paling fokus, yang paling konsentrasi kapan ya? Mungkin malam hari, kita ambil malam hari. Kadang saya kalau capek itu ya jam 8 sudah tidur ya Bapak Ibu. Nanti tengah malam saya bangun, saya berdoa. Biasanya doakan anak-anak juga, tumpang tangan ke kamar anak-anak. Di situ terus saya berdoa. Karena sepanjang hari memang saya sibuk bekerja ya, kadang keliling, tapi memang menurun saat ini, jadi memang berkurang kelilingannya. Tapi saat berdoa malam itu memang paling enak ya, karena situasinya sunyi ya, jadi kita bisa berfokus. Itu yang kedua, kita mau mempunyai gaya hidup yang selalu terhubung dengan sorga ya. Terus yang ketiga, hadirat Tuhan adalah tempat untuk memulihkan kesegaran dan mengembalikan kekuatan. Amin. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana kita dapat memulihkan kesegaran kita, mengembalikan kekuatan kita. Setiap Yesus selesai melayani, Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa, menyegarkan kembali kehidupannya. Kesibukan adalah alasan banyak orang Kristen kehilangan kekuatan, menjadi lelah, capek, dan tidak berfokus pada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri keadaan zaman akhir ini juga ya. Zaman sekarang ini membuat kita lemah dan khawatir dengan keadaan dunia, dengan pandemi COVID-19. Jadi kita dengan bersusah payah, berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kadangkali kita dari capeknya ya, kita sampai berusaha sedemikian rupa sehingga kita kadang lupa pada si pemberi berkat. Mari kita mau belajar ya, tetap untuk fokus di hadirat Tuhan. Kalau kita sudah capek ya, kita ini tidak mampu, kita butuh Tuhan. Tuhan adalah tempat untuk memulihkan kesegaran kita, jasmani dan rohani. Kalau kita sudah capek, sudah tinggal ya, semuanya kita mau berdua sama Tuhan Yesus, mengambil waktu bersama Yesus, sehingga di situ kita akan mendapatkan kesegaran kembali. Tinggal dalam hadirat Tuhan seharusnya menjadi tempat kesukaan bagi setiap orang percaya, sehingga kekuatan kita seperti pada burung Raja Wali. Baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mari kita mau belajar di tengah-tengah keadaan dunia ini. Kita tetap belajar dari burung Raja Wali, yang dia akan di saat badai datang, dia tambah terbang melebihi badai itu. Jadi kita mau di kaki Tuhan, kita di hadirat Tuhan, di situ kita akan memperoleh kesegaran dan kekuatan yang baru. Keempat, yang terakhir, keintiman dengan Tuhan adalah kunci pertumbuhan orang Kristen. Yesus naik ke bukit berdoa sendirian. Yesus menikmati keintimannya dengan Bapaknya. Nah, mari kita mengoreksi diri. Generasi sekarang ya, apa yang membuat kita ini suka menyendiri sekarang ya? Mungkin gadget kita ya, berdua dengan gadget kita ya. Ya kalau bisnis, kadang memang bisnis online bisa ya pakai gadget ya.
Tetapi mari kita bersama-sama untuk dapat mengatur waktu kita. Kita juga dapat sesama anggota keluarga, kita ada waktu untuk bersama-sama ya. Saya beberapa hari yang lalu itu dikirimi sebuah foto di grup. Itu ada suasana keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 anak. Dan sayangnya saat mereka berkumpul, mereka sama-sama memegang HP mereka dengan kesibukan di HP mereka sendiri. Menjadi perenungan bagi saya, di saat kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita memang banyak ya bisa melakukan kebersamaan saat ini, saat pandemi. Mari kita dapat menggunakan waktu ini untuk relasi yang bagus juga, komunikasi dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, sehingga kita di situ dapat saling menguatkan, tidak sibuk dengan HP sendiri. Di situ kita dapat membangun keseharian kita juga untuk dapat bergaul karib dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan datang melalui keintiman dengan Tuhan. Ingat ya saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan itu datang melalui keintiman kita dengan Tuhan. Dan penyingkapan akan dirinya hanya akan ditemukan melalui keintiman secara pribadi. Jadi jangan lupa untuk kita menyediakan waktu berdua bersama Tuhan Yesus. Berdoa, menyembah Dia, kita mengerti akan isi hati Tuhan, kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan lewat firman yang kita baca, kita semakin tahu rencananya dalam kehidupan kita. Itu ya saudaraku, kita mau belajar supaya kehidupan kita ini boleh memiliki keintiman secara pribadi bersama Tuhan Yesus. Pergi ke tempat sunyi, kita mau berdua dengan Tuhan Yesus. Di situ kita merasakan kesegaran, di situ kita merasakan kekuatan. Seperti burung Raja Wali yang selalu terbang, dia tidak menjadi lelah dan lesu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Baca ayat yang terakhir, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tuhan bergaul karib dengan anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Semua janji-janji Tuhan bagi kita yang ada dalam Alkitab itu menjadi milik kita, asalkan kita mau yakin, percaya, dan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Selalu terkoneksi ya saudara-saudara, selalu terhubung. Di situ kita akan mendapatkan pertolongan, kesembuhan tepat pada waktunya. Ingat bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Inilah sarapan pagi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lewat sarapan ini saya berharap kita mau pergi ke tempat sunyi. Artinya kita mau menyediakan waktu kita berdua dengan Tuhan Yesus untuk kita dapat menjaga hubungan ini. Walau apa yang terjadi di sekitar kita, kita mau tetap kuat. Kita mau menyediakan waktu kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sekian kesaksian ini biar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati di sepanjang hari ini. Selamat pagi.